Dapat kopi nggak? Belum. Khususon ini berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, walaupun di tengah-tengah suasana pandemi, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, ya, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram dari Kitabul Jami'. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas hadis yang ke-18 tentang larangan-larangan dari sejumlah akhlak yang buruk, hasad, saling membenci, berbuat zalim, merendahkan, dan anjuran bagi kita untuk senantiasa menjaga persaudaraan, persahabatan di antara sesama muslim. Dan ini sangat penting, terutama bagi teman-teman kita, ya, MBI, seperti ini sangat penting untuk diperhatikan agar persahabatan kita terjaga, ya, kita tetap bisa kompak merawat persahabatan dan persaudaraan, yaitu manakala kita menunaikan kewajiban melaksanakan petuah-petuah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan larangan-larangan, ya, yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga telah kita bahas tentang doa yang diajarkan oleh Nabi, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari akhlak yang buruk. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk, amalan-amalan yang buruk, hawa nafsu, dan penyakit-penyakit. Ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita akhlak yang baik dan menjauhkan kita dari akhlak yang buruk. Kenapa? Karena yang memberikan kita agar kita bisa memiliki akhlak yang baik dan menjauhkan kita dari akhlak yang buruk hanya Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, harta kita, ketampanan kita, bukan. Tetapi itu semata-mata adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hambanya. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan akhlak yang baik, minta sama Allah SWT. Kalau kita ingin dihindarkan dari akhlak yang buruk, doa sama Allah SWT. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa merubah akhlak-akhlak kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menganugerahkan kepada kita akhlak yang baik. Kadang orang ingin merubah akhlaknya, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan taufik, memudahkan dia untuk merubah akhlaknya, ya nggak bakalan bisa, ya nggak bakalan bisa.
Maka yang terpenting adalah bagaimana kita berdoa. Dan ini salah satu faktor penting untuk merubah akhlak kita. Akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak bawaan, ada akhlak yang tabiat, bawaan, sifat asli dari sononya. Sejak kecil ya dia akhlaknya baik. Ada yang seperti itu. Ada yang kedua adalah akhlak yang bisa diraih dengan usaha, bisa dirubah. Ada orang yang awalnya mungkin pelit, tapi dia harus berusaha untuk merubah akhlaknya. Ada orang yang mungkin awalnya itu kaku, kasar, ya, tapi dia bisa merubah dengan beradaptasi, membiasakan diri, bergaul dengan orang-orang yang lembut. Nanti lama-kelamaan jadi lembut. Hewan saja yang awalnya buas bisa jadi lembut kok dengan dilatih, ya. Maka kita bisa merubah akhlak kita. Jangan alasan memang saya aslinya kayak gini kok. Kita bisa merubah. Caranya bagaimana? Ada beberapa kiat agar kita bisa merubah akhlak kita. Yang pertama, memperbaiki iman kita, akidah kita. Kalau kita ingin merubah akhlak, rubah dulu akidah kita. Karena akhlak yang baik lahir dari akidah yang baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering, atau Nabi SAW sering menggandengkan antara akidah dengan akhlak. Contoh misalkan ketika Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Iman dulu. Kalau imannya baik, akidahnya baik, maka ucapannya pun akan baik. Karena iman yang mendorong dia untuk ngomong yang baik. Jadi kalau kita ingin merubah akhlak kita, merubah karakter kita, rubah dulu akidah kita, iman kita. Hanya penting belajar tauhid, belajar akidah yang benar. Yang kedua, doa. Doa, dan ini yang menjadi pembahasan kita. Salah satu faktor penting untuk merubah akhlak kita adalah dengan doa. Makanya Nabi SAW berdoa supaya dikaruniai oleh Allah SWT akhlak yang baik. Bayangkan Nabi yang sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang baiknya akhlak beliau, bagusnya akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad, kamu memiliki akhlak yang sangat bagus. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana luhurnya akhlak Nabi. Sekalipun demikian, Nabi tetap berdoa. Allahumma Allahumma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang memberikan kemudahan kepadaku meraih akhlak yang baik kecuali hanya Engkau. Nabi aja doa gitu. Demikian juga diantaranya doa ini supaya kita dijauhkan dari akhlak yang buruk. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk. Minta kepada Allah SWT. Yang ketiga, cara untuk merubah akhlak adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Cari teman-teman yang baik akhlaknya. Karena teman itu memiliki pengaruh luar biasa. Nular. Ya. Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, sahabatnya. Maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Ya, maka ini anjuran bagi kita untuk selektif dalam berteman. Ya, cari teman-teman yang baik akidahnya, yang baik ibadahnya, yang baik akhlaknya, yang mengingatkan kita tatkala kita salah, yang mengajak kita kepada kebaikan. Ini teman-teman seperti ini, ya, yang perlu kita cari. Dan kalau sudah dapat teman seperti itu, pertahankan.
Adapun teman-teman yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang hanya malah meracuni hati kita, merusak akhlak kita, tinggalkan. Sebagian ulama pernah mengatakan, kullu jalisin la tastafidu minhu khaira fajtanibuhu. Setiap teman yang kamu tidak mengambil faedah darinya kebaikan, maka tinggalkan. Ya, karena pengaruh teman itu luar biasa. Abu Talib diajak oleh Nabi SAW masuk Islam, mengucapkan syahadat la ilaha illallah di akhir-akhir hayatnya. Dia menolak untuk bersyahadat. Salah satu faktornya adalah teman. Di sampingnya dia ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Umayyah bin Khalaf yang mengatakan, apakah kamu membenci agama bapakmu Abdul Muttalib? Di teman ini pengaruhnya luar biasa. Kemudian yang keempat, bagaimana cara merubah akhlak kita, yaitu dengan berjuang, berusaha, melatih, ya, melatih diri kita. Kalau tadi yang awalnya kasar, bagaimana berusaha untuk lembut. Orang istilahnya apa? Temperamen gitu ya, suka marah. Apakah nggak bisa dirubah? Bisa dirubah. Yaitu melatih bagaimana dia lembut, menahan emosi. Dan itu perlu membiasakan diri, melawan temperamennya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu dipelajari, bukan tidur terus langsung pinter ya, sulapan, ujuk-ujuk, nggak mungkin. Ilmu laduni katanya, ya, bohong ini. Wal hilmu bittahallum, kelembutan itu dengan melatih untuk lembut, berusaha untuk lembut. Ya, artinya semuanya butuh perjuangan, butuh usaha. Ya, baik. Kemudian itu beberapa poin yang penting untuk kita bisa merubah akhlak kita. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Ibnu Abbas. Ini anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Ibnu Abbas, yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pinterkan dia dalam masalah agama. Makanya walaupun Ibnu Abbas ini masih kecil tapi udah pinter. Ya, dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, padahal kecil ya. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, itu baru khitan, baru sunat. Tapi Masya Allah, ilmunya luar biasa. Ya, karena dari kecil sudah semangat. Sampai pernah saat Nabi SAW ya di rumahnya sama istrinya yaitu Maimunah, Ibnu Abbas ini tidur di rumahnya untuk melihat bagaimana ibadahnya Nabi saat di rumah, saat malam, mencontohnya. Ingin melihat, mencontoh, meneladani. Luar biasa Abdullah bin Abbas. Tapi beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu faedah kita ngaji dalam majelis ilmu, yaitu akan mendapatkan pahala kalau kita bersolawat kepada Nabi. Akan bersolawat kepada Nabi. Setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersolawat. Itu pahala bagi kita. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepada saya sekali saja, Allah akan kasih dia solawat 10 kali lipat. Ya, bahkan Nabi SAW pernah mengabarkan, inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat tempat duduknya besok pada hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak solawatnya kepada saya. Ya, dan orang yang paling banyak bersolawat adalah orang-orang yang ngaji hadis. Karena setiap kita ngaji hadis itu disebut nama Rasulullah SAW, dan kita pun bersolawat kepadanya. Dan ini penting, bersolawat kepada Nabi SAW sekaligus ini sebagai bantahan kepada sebagian kalangan yang menuduh bahwasanya kita ahlu sunnah, atau kalau orang bilang Wahabi, katanya anti solawat. Nggak suka solawat nih, nggak suka sama Nabi.
Kita harus tunjukkan bahwa itu adalah dusta. Kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih dari segalanya, lebih dari keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Taib. Nabi SAW bersabda, la tumari ahak, jangan kamu debat kusir dengan saudaramu, wala tumazihhu, jangan juga bercanda dengannya, wala ta'idhu mau'idan fatuhlifahu, jangan juga kamu memberikan janji kepadanya tapi kamu mengingkari. Akhrajahu Tirmidzi bisanadin fihi dhaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tapi sanadnya ada kelemahannya. Jadi hadis ini lemah, dari sisi sanad lemah, tapi secara makna benar. Di mana di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana Islam menganjurkan kepada kita untuk menjaga persaudaraan, menjaga persatuan, menjaga persahabatan di antara kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan keretakan dalam persaudaraan. Di antara hal yang membuat retaknya persahabatan, satu yaitu debat kusir. Nomor satu. Makanya kata beliau, la tumari ahaq, jangan debat kusir. Apa sih debat kusir? Debat nggak ada gunanya. Debat nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, tukaran tok. Dan ini banyak pada zaman kita sekarang. Debat itu ada dua macam. Yang pertama debat yang terpuji, debat yang diperbolehkan, dianjurkan. Yaitu kalau seorang berdebat untuk membela kebenaran dan membantah kebatilan. Tujuannya membela kebenaran dengan ilmu, dengan adab. Maka ini tidak mengapa, bahkan dianjurkan. Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Jidalah dengan mereka, yaitu ahlul kitab, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Jadi dalam ayat ini dianjurkan untuk membantah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, tapi dengan ilmu, dengan adab. Makanya tidak sembarangan orang kemudian diperbolehkan untuk membantah, karena kadang-kadang orang bantah tapi bukan dengan ilmu, bukan dengan akhlak, sehingga malah merusak. Yang kedua, ada debat yang tercela, dan ini yang dimaksud di dalam hadis ini, yaitu debat yang nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Debat masalah-masalah yang nggak ada faedahnya. Contoh debat mana yang lebih duluan, ayam dhisik apa telur duluan. Faedahnya apa coba? Kalau ayam yang duluan kenapa? Kalau telur yang duluan apa? Kadang-kadang hanya gara-gara debat masalah itu, kemudian tengkar, gelut. Faedahnya apa? Apakah menambah keimanan? Enggak. Yang kedua, debat mungkin masalahnya masalah yang bermanfaat, tapi tidak di atas ilmu dan tidak di atas adab. Tukaran tok, malah mungkin gebrak meja, malah mungkin pukul-pukulan dan sebagainya. Maka ini walaupun mungkin yang didiskusikan adalah benar, masalah-masalah agama, tapi caranya seperti itu, maka dia masuk di dalam kategori yang kedua, yaitu debat yang tercela. Debat yang tercela karena tidak dibangun di atas ilmu dan tidak dibangun di atas adab. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, perlu kita biasakan, kalau kita ingin berdiskusi, diskusilah dengan ilmu, diskusilah yang bermanfaat, diskusilah dengan santun, dengan adab, dengan berlapang dada, betul-betul niatnya adalah mencari yang benar. Para ulama dulu sering berdiskusi, nggak ada masalah. Karena tujuannya mencari yang benar, mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Kalau sekarang kan orang debat carinya kemenangan, bukan cari kebenaran. Bahkan menarik, dulu diceritakan
bahwasanya pernah Imam Syafi'i rahimahullah berdebat dengan salah seorang ulama, Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang wanita iddah, wanita yang dicerai, ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, dan wanita-wanita yang dicerai hendaknya mereka menunggu masa iddah salasata quru, 3 quru. 3 quru itu 3 apa? Apakah 3 kali haid? Apakah 3 kali suci? Karena dalam bahasa Arab quru itu bisa bermakna 2. Bisa bermakna haid, bisa juga bermakna suci dari haid. Debat, Pak. Imam Syafi'i sama Imam Abu Ubaid masing ini dua-duanya orang ulama juga, pinter. Bahasa Arab pinter, fikih pinter, hadis pinter, syair pinter. Masing-masing membawakan argumennya. Imam Syafi'i pertama kali berpendapat 3 kali quru di situ 3 kali haid. Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam 3 kali suci. Masing-masing membawakan argumennya. Setelah selesai debat, apa yang terjadi? Masing-masing ganti pendapat. Masing-masing ganti pendapat. Ini termasuk hal yang menakjubkan, yang menunjukkan kepada kita bahwa para ulama kita dulu kalau debat itu nggak nyari kemenangan, ya, tapi yang mereka cari adalah kebenaran. Masing-masing terpengaruh dengan argumen yang dibawakan oleh temannya sendiri, berubah, ya. Dan ini penting, ayyuhal ikhwah, dalam kehidupan ini seringkali kita berdiskusi, seringkali kita bermusyawarah, baik secara langsung, ya, dalam suatu organisasi atau dalam suatu yayasan, ya, dalam suatu kepengurusan, kadang bermusyawarah, terus ada perbedaan pendapat, atau mungkin juga di grup, kadang-kadang ada masing-masing mengutarakan pendapat, terus terjadi perbedaan. Bagaimana kita berupaya untuk apa? Dewasa dalam menyikapi. Lebih-lebih sekarang ini dengan adanya pandemi ini seringkali apa? Ada perbedaan-perbedaan pandangan. Yang ini boleh, ya, sholat pakai masker, yang ini bilang nggak boleh. Yang ini boleh sholat dengan jaga jarak, yang satu bilangnya nggak boleh. Yang ini boleh sholat di masjid, yang ini nggak, masih tetap di rumah. Terkadang banyak perbedaan-perbedaan, ya, dan ini adalah salah satu hikmah, ya, di balik adanya pandemi ini, yaitu mengajarkan kepada kita untuk dewasa dalam menyikapi perbedaan, ya, dewasa dalam menyikapi perbedaan. Tidak semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan, ya, tidak semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan. Semakin kita belajar ilmu agama, kita harus semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan, ya. Beda pendapat itu suatu hal yang biasa. Nabi Sulaiman dengan Nabi Dawud kadang-kadang beda pendapat. Abu Bakar dengan Umar kadang-kadang beda pendapat. Tapi apa mereka bermusuhan? Tidak. Selama mereka berbeda pendapat dan masing-masing memiliki argumen, ya, yang kuat, ya, mereka saling menghormati, saling memuliakan, nggak ada masalah, ya. Ini. Yang kedua, wala tumazihu, jangan kamu mencandainya, guyonan. Yang dimaksud di sini adalah guyonan yang melampaui batas. Karena guyonan itu ada 2 macam. Ada guyonan yang boleh. Nabi SAW juga kadang guyonan, bercanda, ya. Kadang Nabi SAW bercanda. Bahkan ada sebuah buku judulnya Marwiyat Muzahin Nabi SAW, riwayat-riwayat yang menunjukkan Nabi juga kadang bercanda, ya. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kadang engkau bercanda, kadang juga marah, apakah kami harus menulis semua yang kamu ucapkan, wahai Nabi? Kata Nabi, uktub fawalladhi nafsi biyadih la yahruju minhu illal haq. Tulislah semuanya, karena demi Allah tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Artinya walaupun Nabi itu bercanda, tapi Nabi nggak berdusta, candanya beneran,
Salah satu contoh, misalkan ada salah satu riwayat, pernah suatu saat seorang nenek-nenek datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, doakan saya masuk surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan mengatakan, Nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis, neneknya nangis. Disangkanya dia nggak bakalan bisa masuk surga. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabatnya, sampaikan kepada nenek tersebut, maksudnya ya kelak dia masuk surga itu tidak dalam keadaan tua begitu, nanti akan dikembalikan seperti masih muda belia. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa ansha'nahunna insya'a. Ya, kami akan mudahkan usianya penduduk surga itu. Jadi yang sekarang udah tua-tua, keriput, ya, udah ompong, gigi tinggal 2, nanti kalau masuk surga kembali muda lagi. Ya, yang nenek-nenek juga demikian. Jadi itu maksudnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi bercanda, tapi Nabi benar, ya, tidak berdusta. Taib, itu yang pertama, guyonan yang diperbolehkan. Ada yang kedua, yang ini yang dimaksud di dalam hadis ini, yaitu bercanda yang terlarang. Ya, bercanda yang terlarang, bercanda yang berlebihan, bercanda yang melampaui batas, ya, yang dusta, yang menyakiti orang lain. Nah, ini nggak boleh. Makanya perlu diperhatikan bahwa bercanda itu aslinya boleh, tapi ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya. 1, bercanda tidak boleh dusta. Tidak boleh dusta. Kalau dusta berarti dosa. Nabi SAW mengatakan, wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu bihil qaum fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu. Celaka orang yang berdusta, ya, supaya orang lain tertawa. Nah, biasanya nih kadang-kadang apa, stand up komedi atau yang lain itu kan, dia ngarang-ngarang dusta, tujuannya supaya ngelawak. Kadang-kadang ustadznya juga kadang-kadang apa, sebagian ustadz, sebagian dai kadang-kadang ketularan juga ngelawak, bikin cerita-cerita, dongeng-dongeng dusta, sekedar untuk menyenangkan pendengarnya. Nah, ini nggak boleh, terancam dengan hadis ini. Celaka orang-orang yang bercerita secara dusta sekedar untuk menyenangkan, membuat tertawa para pendengarnya. Celaka dia. Diulanglah oleh Nabi SAW. Jadi bercanda boleh, tapi jangan dusta, karena dusta itu dosa. Yang kedua, tidak boleh bercanda itu menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain, baik membuat dia panik, membuat dia sedih, ya, apa sekarang istilahnya, ngeprank. Nah, ngerjain orang sampai nangis, histeris, ya, ternyata terakhirnya bilangnya prank. Nggak boleh itu, nggak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man asyara ila ahihi bihadidatin la'anathal malaikah. Siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya, jadan au hazilan, baik dia serius maupun bercanda. Mungkin orang cuma untuk nakut-nakuti gitu ya, untuk nakut-nakuti, ngeprank istilahnya. Ya, dia nodongkan pistol atau nodongkan
pisau dan sebagainya untuk guyonan, nggak boleh. Karena mungkin kadang-kadang ada sebagian orang itu awalnya guyonan tapi ternyata beneran, ya ternyata beneran, dan itu terjadi dalam beberapa kejadian peristiwa, ya. Nah, karena dianggap bukan ngeprank, serius beneran, ya akhirnya disangka misalkan maling atau perampok dan sebagainya, akhirnya untuk membela diri kadang sebagian orang beneran, ya membunuh dan sebagainya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Maka sekarang banyak di Instagram atau YouTube, ya prank-prank dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan. Apalagi ngepranknya nggak punya perasaan, ya. Ada orang prank ngasih fakir miskin pas pandemi, nggak taunya isinya sampah misalnya. Nah ini jelas, ya, di samping udah dusta, ya guyonan yang bukan pada tempatnya, juga menyakiti perasaan, ya menyakiti perasaan. Taib. Kemudian juga atau menakut-nakuti, itu juga nggak boleh. La yahillu li muslimin an yurawiya akha. Tidak halal bagi seorang muslim nakut-nakuti saudaranya, walaupun itu cuma ngeprank, nggak boleh. Jadi canda ada batasannya. Yang ketiga, bercanda itu nggak boleh juga berlebihan, terlalu sering, ya terlalu sering. Ini tidak diperbolehkan, karena terlalu sering dalam tertawa, terlalu sering dalam bercanda, itu bisa mematikan hati, mengeraskan hati. Nabi SAW pernah mengatakan, iyyaka wa kasratadh dhahik fa inna kasratadh dhahik tumitul qalb. Jangan kamu banyak tertawa, banyak guyon, ya karena banyak guyonan itu bisa mengeraskan hati, ya. Ada kondisi-kondisi kita jangan guyon, ada kondisi-kondisi kita harus serius, ya. Nah, kemudian yang keempat juga, rambu-rambu dalam guyonan juga, yaitu kita harus tahu sikon, situasi dan kondisi. Tidak semua orang mau dicandai, mau diguyonin. Dan kita juga harus tahu waktu dan tempat kapan kita bercanda. Orang lagi serius misalkan guyonan, ya tidak layak. Rapat serius-serius dia guyonan, ya. Atau misalkan pas lagi dalam sholat guyonan, ya, bukan pada waktunya. Para sahabat Nabi SAW juga bercanda, tapi dalam situasi yang serius mereka serius, ya. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, kana sahabatu yatarawmauna bil bittih, adalah para sahabat Nabi itu saling melempar semangka. Lagi nyantai mereka saling melempar semangka. Tapi kalau lagi serius, fakanu humur rijal, kayak perang misalkan, nggak ada guyonan. Kalau lagi perang serius, mereka lah lelaki sejati. Maksudnya waktu serius ya serius, waktu guyon lagi nyantai misalkan, memang lagi tamasa jalan-jalan, silakan, gitu ya. Jadi kita harus tahu kapan kita bercanda, kapan kita serius, ya. Kemudian yang terakhir di antara rambu-rambu dalam bercanda juga adalah tidak boleh bercanda dalam masalah-masalah agama. Dalam masalah-masalah agama, ya, bercanda tentang Allah Subhanahu wa taala, bercanda tentang malaikat-malaikat Allah, bercanda tentang Nabi Muhammad SAW, bercanda tentang Al-Quran, ya, ini nggak boleh. Dulu orang-orang munafik menghina Nabi Muhammad SAW. Kami tidak mendapati orang yang paling buncit perutnya daripada Nabi dan para sahabat, ya. Dilaporkan kepada Nabi, mereka mengatakan kami cuma guyon wahai Nabi. Turunlah ayat, ya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka pasti akan mengatakan cuma guyonan toh. Lalu kata Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Katakanlah kepada mereka, apakah dengan
ayat-ayat Allah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya, Rasulnya kalian guyonan, bercanda, ya, mengolok-ngolok? La ta'tadiru, jangan banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman kalian. Ya, nah ini penting. Kalau guyon jangan masalah-masalah apa? Jangan masalah-masalah yang sakral, masalah-masalah agama, ya. Taib. Nah, nanti bermasalah apalagi kalau itu sara dan sebagainya. Ya, kayak kemarin ada yang guyonan tentang masalah masjid gitu ya. Masalah masjid, terus dikasih musik dan sebagainya, akhirnya dilaporkan ke polisi, masuk nangis, ya. Nah, jadi intinya itu, yaitu bahwasannya bercanda, guyonan itu ada batasannya, dan ini penting, ya, penting kita perhatikan, karena kadang-kadang kalau kita tidak memperhatikan batasan-batasan ini, ya, persahabatan kita akan retak, persaudaraan kita akan retak. Betapa banyak sahabat yang awalnya guyon, dari guyon kemudian masuk hati, lalu ya putus persahabatan. Taib. Yang ketiga, wala ta'idhu mau'idan fatuhlifahu. Jangan membuat janji lalu kamu ingkari sendiri. Ya. Nah ini, karena mengingkari janji itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Kata Nabi, ayatul munafiki salas, tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya wa idza wa'ada ahlaf, kalau dia berjanji maka dia mengingkari janjinya. Ya. Subhanallah, orang-orang jahiliyah dulu, orang jahiliyah itu orang yang sebelum Islam gitu ya, mereka ngerti betul bahwasanya mengingkari janji itu dosa. Mereka faham itu. Sampai seorang di antara mereka pernah mengatakan, la an yamutar rajulu atshan khairun lahu min an yakuna mihlafan lil mau'id. Orang mati kehausan lebih mendingan daripada dia mengingkari janji. Nah, sekarang kadang kita ini meremehkan janji-janji tok. Ya, banyak kadang kita janji tapi nggak menepati. Apalagi kalau soal utang, mau janji, ya minggu depan tak bayar, minggu depan afwan hai. Nah, besok meneh afwan lagi, ya akhirnya apa? Bisnis afwan akhir, ya modalnya afwan akhir, kemudian mengingkari janji. Kita juga kadang nih, sering juga nih, orang janji sama keluarga, janji sama istri, janji sama anak, terus kita nggak menepati, itu juga sudah terhitung dosa, ya terhitung dosa. Walaupun sama anak sendiri lah, sama anak, sering nanti kalau pulang tak beliin mainan, mulai nggak dukok nolak mainan, dosa men, ya. Walaupun niatnya cuma sekedar biar nggak nangis gitu awalnya, saya wis gak nangis, selali zan anaknya, itu tetap dosa, ya. Pernah Nabi SAW dengar ada seorang sahabat wanita ngomong sama anaknya, nak kemari saya akan kasih hadiah. Terus kata Nabi, bener nggak kamu akan ngasih? Iya wahai Nabi, mau saya kasih kurma. Kata Nabi, kalau kamu nggak jadi memberinya, itu sudah terhitung dusta, dosa. Ini jangan diremehkan, ya. Ingat-ingat yang sudah pernah janji sama istri, kok nanti selesai corona, ya, jalan-jalan misalkan, ya, catatan itu, ya, jangan sampai dilupakan atau pura-pura lupa, ya. Nah, itu janji. Demikian juga sering juga orang, nah, apalagi nih paling banyak nih orang-orang pas kampanye,
Nanti kalau saya sudah jadi bakalan begini, bakalan begitu. Ya, setelah jadi beneran menang, pret. Lupa sama apa? Janji-janji politiknya, janji-janji kampanyenya. Banyak itu. Ini berarti masuk dalam tadi. Jangan kamu membuat janji tapi kamu tidak menepatinya, dosa. Ya. Nah, selanjutnya hadis yang selanjutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la tajtami'ani fi mu'min, al-buhlu wa su'ul khuluq, akhrajahu at-Tirmidzi wa fi sanadihi dha'fun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini juga salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perangai yang tidak boleh berkumpul pada seorang mukmin sejati. Jadi jangan sampai ada dua perangai ini pada diri kita. Yang pertama, al-buhlu, bahil, pelit, medit, wasu'ul huluki, dan akhlak yang buruk. Jadi ada dua akhlak buruk yang diperingatkan oleh Nabi, jangan sampai dua akhlak ini ya ngumpul pada diri kita. Akhlak yang pertama apa? Al-buhal, pelit, medit, bahil. Apa benar? Nyengit, ya, dan sebagainya. Apa itu bahil? Bahil itu artinya tidak memberikan sesuatu yang dia mampu untuk diberikan. Dia sebenarnya memberi, kalau mau memberi mampu, tapi dia nggak memberikannya. Baik itu berupa harta, berupa bantuan, ya. Jadi bukan hanya sekedar harta saja bahil itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bahil, orang yang pelit itu, ketika disebut nama saya, lalu dia nggak bersolawat kepada saya. Artinya dia mampu untuk bersolawat. Ya, dia mampu untuk bersolawat, tapi nggak mau bersolawat. Itu namanya bakhil juga. Jadi nggak mesti bakhil itu dalam masalah apa? Harta saja. Ya. Yang kedua adalah akhlak yang kedua adalah su'ul huluk, akhlak yang buruk. Jadi ada dua. Yang pertama bakhil, medit, ya baik bakhil dalam memberikan harta, memberikan tenaga, bantuan tenaga, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Dan yang paling sering biasanya bakhil itu untuk urusan apa? Harta, ya. Maka ini juga anjuran bagi kita untuk melatih diri kita ini untuk menjadi orang-orang yang dermawan, sodakoh, loman. Ini penting nih. Ya, jadi sodakoh itu butuh kejantanan, butuh keberanian juga. Jadi bukan hanya perang saja yang membutuhkan keberanian. Sodakoh itu butuh keberanian. Kenapa? Karena setan akan menghalang-halangi kita dari berbuat kebajikan. Wah, orang mau nyumbang nih, mau nyumbang. Wah, setan itu kok. Gak usah nyumbang, sampean dewe butuh kok. Ini lagi pandemi lagi. Kita sendiri lagi butuh dan sebagainya. Kadang-kadang setan membisikkan seperti itu untuk menghalangi kita nggak jadi bersedekah. Ya, jadi betul kata Syekhul Islam, sedekah itu membutuhkan keberanian. Sebagaimana jihad juga membutuhkan keberanian. Ya, yang kedua adalah akhlak yang buruk. Dan akhlak yang buruk ada dua macam. Yang pertama, akhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana akhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak mau beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak buruk, kurang ajar itu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rizki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah begitu sayang, banyak memberikan nikmat kepada kita. Kok kita nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu namanya akhlak yang buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, kita malah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Akhlak yang buruk itu Pak, syirik. Makanya syirik itu akhlak yang paling buruk sama Allah Subhanahu wa taala, kedzaliman yang paling besar. Inna syirka ladzulmun adzim. Syirik itu kedzaliman paling besar. Kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan aja kalau misalkan kita berbuat baik sama orang misalkan ya, tapi dia malah baiknya sama orang lain, sama kita malah nggak baik, itu kan namanya kurang ajar gitu ya. Misalkan nih orang tua baik banget sama anaknya, tapi anaknya ini malah durhaka sama orang tuanya, baiknya malah sama temennya misalkan, atau sama orang tuanya temennya. Nah, ini membalas air susu dengan air tuba, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Yang kedua, akhlak yang buruk itu adalah kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu terkumpul pada 3 hal. Akhlak yang buruk itu terkumpul pada 3 hal. Pertama, tidak membantu orang lain. Ada orang butuh bantuan, tapi dia nggak bantu. Tetangganya butuh, ya, fakir, miskin, kelaparan, dia kekenyangan, ya, lebih-lebih hartanya, tapi nggak membantu tetangganya. Nah, itu namanya akhlak yang buruk. Ya, la yu'minu ahadukum wa huwa yashba wa jaruhu ja'i. Kata Nabi SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian ketika dia kenyang, tetangganya malah kelaparan. Karena berarti nggak peduli sama orang lain, nggak membantu orang lain. Dan saat-saat ini, ayyuhal ikhwah, saat-saat ini kita harus meningkatkan kepedulian kita. Ya, tengok kanan, tengok kiri, tetangga kita, sahabat kita, ya, kerabat kita. Ya, perhatikan siapa yang membutuhkan dan kita mampu untuk membantunya, bantu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, akhlak yang buruk itu adalah dengan menyakiti orang lain. Jadi beda antara yang pertama tadi. Kalau yang pertama ini nggak bantu, udah, nggak bantu. Yang kedua ini wes nggak bantu malah menyakiti. Ini lebih parah ini. Baik menyakiti dengan lisan maupun menyakiti dengan tangan atau anggota tubuh yang lain. Menyakiti dengan lisan, nah, sering misalkan menghina, itu menyakiti, melukai perasaan orang lain. Ya, menghibahnya, merendahkannya. Yang kedua, dengan tangan, maling hartanya, jotos dia misalkan. Nah, ini menyakiti. Dan ini yang paling banyak berbuat zalim nih. 2 ini. Lisan dan tangan. Lisan dan tangan. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati itu adalah tatkala orang-orang Islam yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kenapa yang disebut oleh Nabi itu 2? Karena ini yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat zalim. Yang pertama lisan. Aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu, kata Nabi, pada lisannya. Ya, hati-hati nih, menyakiti orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Nah, ini hati-hati. Paling banyak orang masuk neraka itu gara-gara omongannya, lisannya. Yang kedua, tangannya. Nah, ini maling, ya, nempeling orang, ya, tangan. Atau pada zaman kita sekarang, dosa tangan yang paling banyak juga bikin status nyelekit. Nah, ngetik, bikin status di FB, di Instagram, di apa itu? WA. Tapi status-status yang menyakitkan. Nyindir temennya, nyindir tetangganya dan sebagainya. Hati-hati itu, semuanya akan dipertanggungjawabkan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita nanti juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dua perangai ini jangan sampai ngumpul pada diri kita, yaitu bakhil dan akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk baik kepada Allah maupun kepada manusia. Akhlak buruk kepada manusia pada 3 hal. Pertama, tidak membantu orang lain padahal dia mampu untuk membantunya. Yang kedua, menyakiti orang lain dengan lisannya ataupun tangannya. Dan yang ketiga, ketemu sama orang dengan muka masam, cemberut. Itu akhlak yang buruk tuh. Ya, akhlak yang buruk. Karena kita dianjurkan kalau ketemu sama orang itu apa? Senyum, salam, ya. Nah, menampakkan wajah yang ceria, sedekah tuh. Tabassumu kali ahi kalaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Enggak usah pelit-pelit. Gigi bukan aurat. Ya, nah ini wis pelit medit duit, pelit juga senyum juga. Nah ini wadrab. Taib, selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.000 hadis lebih diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Makanya kalau ada orang-orang yang macam-macam sama Abu Hurairah, kayak orang-orang Syiah Rafidhah, ini ya harus diwaspadai. Karena sesungguhnya yang mereka inginkan bukan pribadi Abu Hurairah, tapi sebenarnya yang mereka inginkan adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena kalau menghina Abu Hurairah, mengatakan Abu Hurairah pendusta, kafir dan sebagainya, berarti otomatis 5.000 hadis tertolak. Ya, 5.000 hadis tertolak. Makanya kita harus paham, apa sih tujuannya orang-orang Syiah menghina Abu Hurairah? Sebenarnya bukan pribadi Abu Hurairahnya saja. Yang mereka incar adalah hadis-hadis Nabi. Runtuh, tertolak semuanya. Ya, dan itulah para ulama mengingatkan kepada kita dari bahaya pemikiran-pemikiran Syiah Rafidhah. Taib, Rasulullah SAW bersabda, al-mustabbani ma qala fa'alal badi' ma lam ya'tadil madlum. Akhrajahu Muslim. Kalau ada 2 orang yang saling mencela, tukaran nih, saling mencela, sampai ini gini, sampai ini begini misalnya, ya, maqala, 2 orang yang saling mencela itu, maka fa'alal badi', dosanya ditanggung orang yang memulai. Ini yang memancing pertama kali itu yang berdosa. Adapun orang yang kedua, selama dia menjawabnya sewajarnya, nggak berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk membela diri. Membela diri selama tidak melampaui batas. Makanya kata beliau, malam ya'tadil madlum, selama orang yang dihina, orang yang didolimi tersebut tidak melampaui batas. Tapi kalau melampaui batas, ya dua-duanya dapat dosa. Ya, dua-duanya dapat dosa. Contoh misalkan kalau ada orang mengatakan, ya, misalkan kamu dolim, misalkan, terus dibalas, kamu juga dolim. Maka di sini dosanya ditanggung orang yang memulai pertama. Tapi kalau yang dihina melampaui batas, ya, kamu dolim, kamu terlaknat, nambah-nambahi lagi, kamu, ya, misalkan hewan, berarti dua-duanya juga mendapatkan dosa. Orang yang memulai, dia berdosa karena memulai. Yang kedua juga berdosa karena dia melampaui batas. Tapi kalau dia menjawabnya tidak melampaui batas, sekedar untuk membela dirinya, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Kalau ada orang yang berbuat zalim kepada kalian, maka balaslah sesuai dengan kedzalimannya. Kalau sepadan dengan kedzalimannya boleh.
Walaupun kalau kita memaafkan itu jauh lebih baik. Udahlah, nggak usah diurusi, nggak usah dibales. Sing waras ngalah misalnya. Nggak usah dijawab, nggak usah diurus. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Makanya Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 40, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz dzalimin." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya kepada Allah SWT. Artinya kalau dia memaafkan itu jauh lebih afdal, lebih baik ketimbang kalau membalas. Jelas ya? Jadi itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mau membalas secukupnya saja maka itu boleh, sepadan dengan kedzalimannya. Tapi kalau melampaui batas tidak boleh. Tapi kalau kita memaafkan maka ini jauh lebih baik. Ya, memaafkan itu jauh lebih baik. Taib selanjutnya hadis yang ke-23, an Abi Sirmah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra musliman darrahu wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah. Dari Abu Sirmah beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memadorotkan seorang muslim maka Allah akan memadorotkan dia. Barang siapa yang menyusahkan seorang muslim maka Allah SWT akan menyusahkan dia. Ya, ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang memadorotkan, menyakiti orang lain. Ya, kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri, apalagi menyakiti orang lain. Kata Nabi SAW, la dorara wa la dirar. Tidak boleh menyakiti diri sendiri maupun menyakiti orang lain. Jadi nggak boleh. Ya, jangan sampai kita menyakiti diri sendiri, bunuh diri, kebut-kebutan, lagi RMPI, cok kebut-kebutan. Itu kata Syekh bin Baz, orang yang kebut-kebutan, melampaui batas gitu ya, melampaui batas, ya, melanggar lalu lintas dan sebagainya, itu masuk dalam firman Allah SWT, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Ya, tidak diperbolehkan. Karena itu membadorotkan, membahayakan diri kita. Termasuk membahayakan diri sendiri juga ngerokok. Nah, itu membahayakan diri sendiri. Makanya dalam bungkus rokok kan wis ono tulisannya kan. Rokok membunuhmu. Rokok menyebabkan kanker kantong kering. Ya, menyebabkan impoten dan sebagainya. Taib. Demikian juga membahayakan orang lain, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Jadi Islam adalah agama yang kasih sayang. Tidak memperbolehkan bagi kita untuk membahayakan diri kita sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Ya, taib. Demikian juga di dalam hadis ini, ya, peringatan bagi orang-orang yang menyusahkan orang lain. Ya, menyusahkan orang lain. Kayak sekarang nih ada lagi ramai juga mungkin keputusan-keputusan yang mungkin dianggap menyusahkan. Ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Siapa yang menyusahkan orang lain maka dia akan disusahkan oleh Allah SWT. Siapa yang membahayakan orang lain maka Allah SWT akan timpakan bahaya kepadanya. Dan ini kaidah yang harus kita pahami, bahwa semua amal perbuatan kita akan dibalas sesuai dengan kadar amal kita. Balasan tergantung kepada amal perbuatan. Ya, kama tadinu tudan, apa yang kamu lakukan itulah kamu akan dibalas. Bagi ini peringatan terutama bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya, jangan sampai menyusahkan. Wah, jangan mentang-mentang dia punya kekuasaan, mentang-mentang punya kekuatan kepemimpinan, kemudian menindas, menyusahkan orang. Ini tidak diperbolehkan. Ya.
Namun apapun keputusan pemerintah, atasan, walaupun kita misalkan tidak setuju, maka kita harus cerdas dalam menyikapinya. Nabi SAW sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya akan ada pemimpin-pemimpin yang dolim. Itu Nabi sudah mengabarkan jauh-jauh hari. Tapi bukan berarti kemudian kita sikapi dengan anarkis, dengan unjuk rasa, ya, dengan demo, dengan melakukan perusakan-perusakan. Itu nggak menyelesaikan masalah. Ya, Nabi mengatakan man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari pemimpinnya, sabar. Ya, banyak bersabar, perbaiki diri kita, karena pemimpin yang zalim, karena rakyat yang zalim, karena dosa-dosa kita. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, kalau kita ingin lepas dari jerat-jerat kezaliman, maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting, ya, karena kadang-kadang orang karena kedzaliman pemimpin akhirnya kemudian melawan kedzaliman dengan kedzaliman juga, dengan kerusakan, sehingga nggak menyelesaikan masalah, ya, malah menimbulkan masalah, ya, menimbulkan masalah. Kita merubah kemungkaran dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-24 dan 25 itu mirip. Nabi SAW mengatakan innallaha yubghidu al-fahishal badhi. Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang ucapannya itu fahisyah, kotor. Al-badhi, ya. Al-badhi itu kalimat-kalimatnya menyakitkan orang lain, ya. Demikian juga hadis yang selanjutnya masih dalam bab yang sama. Nabi SAW bersabda laisal mu'minu bit-ta'an. Bukanlah orang yang beriman itu orang yang tukang pencela, suka menghina orang. Walal la'an, bukan juga orang yang suka melaknat. Walal fahishu walal badi, bukan juga orang yang ucapannya kotor, ya, ucapannya menyakitkan orang lain, enggak, Bu. Jadi ini akhlak yang buruk. Kalau ucapannya itu apa? Kotor, itu akhlak yang buruk, suka mencela, suka melaknat, suka merendahkan orang lain. Ini hati-hati, ini harus kita tinggalkan. Ucapan yang kotor lahir dari hati yang kotor. Maka jaga ucapan-ucapan kita. Ya, sekalipun orang misalkan menghina kita, jangan balas juga dengan, ya, ucapan-ucapan yang kotor. Jadilah seperti kata sebagian ulama, jadilah seperti pohon. Walaupun ada orang yang melemparnya, tapi dia menjatuhkan buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia. Lihat pohon itu, ada orang yang melemparnya, menyakitinya, tapi dia malah menjatuhkan apa? Menjatuhkan buah, membalas dengan kebaikan. Begitu pula ketika ada orang yang mencela kita, jangan balas dengan ucapan yang kotor, tapi balaslah dengan ucapan-ucapan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi auna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang beriman itu apabila berjalannya dengan tenang, dan apabila ada orang jahil menghina mereka, mencemooh mereka, maka mereka membalasnya dengan kebaikan, ya, membalasnya dengan kebaikan. Makanya ini kita belajar ngaji ilmu agama ini sekaligus juga untuk mengajarkan kepada diri kita sabar. Kalau ada orang ngomongin kita, ini kita harus belajar sabar. Kalau kita setelah belajar kok masih emosian, omongannya masih kotor, nah ini berarti perlu introspeksi diri. Ngaji ini sampean ini berfaedah apa enggak? Kita kadang-kadang udah lama ngaji, perlu introspeksi diri.
Kita ngaji ilmu agama udah bertahun-tahun ini, ada manfaatnya apa enggak? Membuahkan manfaat apa enggak? Ya, ada perubahan enggak pada diri kita? Kalau kita masih membalas omongan orang dengan ucapan kotor juga, terus apa bedanya dengan mereka? Ya, apa bedanya dengan mereka? Kita harus beda dengan masyarakat biasa. Ya, masyarakat biasa. Kalau masyarakat orang bisa memaklumi, ya maklum orang nggak ngaji gitu kan, nggak ngaji. Tapi kita yang udah ngaji harus berbeda. Ya, berbeda akhlaknya dengan mereka, berbeda ibadahnya dengan mereka. Ya talibi ilmin Nabi Muhammadin, ma antum wasiwakum bisawa. Wahai orang yang belajar ilmu agama, ilmu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kalian nggak sama orang-orang selain kalian. Makanya orang itu di mata masyarakat saja, masyarakat nih menilai beda. Orang kalau orang biasa kemudian dia melakukan pelanggaran gitu ya, ya maklum lah, anak zaman sekarang misalnya, zaman misalnya. Gitu ya. Tapi kalau itu udah ngaji, wah itu dibesar-besarkan tuh. Jenggote ae, ya, dowo tiba-tiba gono akhlake, wah besar-besarkan. Ya, kalau itu akhwat misalkan, percuma cadaran. Kalau akhlaknya seperti itu, besar-besarkan. Inilah amanat yang ada di pundak kita. Amanat yang di pundak kita. Semakin kita belajar ilmu agama, kita memikul beban nama baik ya agama yang mulia ini. Dan itu memotivasi kita untuk lebih baik. Ya, saya harus menjaga kehormatan ilmu yang saya pelajari. Saya harus menjaga nama dakwah sunnah yang saya embat. Ya, maka jaga nama baik itu. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dua hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita menjaga lisan kita, menjaga omongan kita. Ya, ucapkan omongan-omongan yang baik. Jadilah seperti lebah. Kata Nabi, masalul mu'min masalun nahlah, la ya'kulu illa thayyiban wa la yuhriju illa thayyiban. Perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah, tawon. Dia tidak makan kecuali yang baik-baik. Tawon itu kan bukan sembarangan sampah kemudian enggak, itu laler. Ya, tapi kalau tawon enggak, dia milih-milih bunga sarinya, ya. Nah, begitu juga seorang mukmin. Harus seperti lebah, dalam artian tidak makan kecuali yang baik, kecuali yang halal. Jangan sepenting pokoknya iso mangan sepenting oleh duit, enggak. Bukan seperti itu prinsip orang yang beriman. Dia harus selektif, halal apa haram nih. Kalau halal dia makan, kalau haram enggak. Yang kedua, wala yuhriju illa thayyiban. Dia tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Dia tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Kalau enggak bisa mengatakan yang baik, mendingan diam, lebih selamat. Man somata naja. Siapa yang diam selamat. Ya, apalagi zaman-zaman kayak gini. Ya, zaman-zaman fitnah. Salah ngomong mlebu penjara. Ya kan? Kalimat-kalimat provokasi kadang-kadang, ya, sara dan sebagainya yang mengadu domba. Dan hati-hati. Kita harus menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, ya, apalagi dari kata-kata yang kotor. Termasuk nih yang kadang viral juga sekarang, kalimat-kalimat hewan, plesetan-plesetannya, ya kan? Anjing diplesetin jadi anjay misalkan, atau apa gitu, nggak boleh. Ya, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishul badi. Bagaimana kita memanggil saudara kita dengan dengan hewan? Ini termasuk ya ucapan-ucapan yang kotor yang tidak layak dikeluarkan oleh seorang yang beriman, seorang mukmin. Menjaga ucapannya, menjaga kalimatnya. Ya, menjaga kalimatnya. Jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Termasuk kalimat-kalimat apa? Hewan. Ya. Atau juga kadang-kadang apa?
mengucapkan walaupun mungkin guyonan, ini nggak diperbolehkan juga. Ya, monyet misalkan ya, monyet. Karena katanya, wah ini ngikuti teori Darwin misalkan. Alasannya, teori Darwin teori yang batil. Ya, asal manusia itu diciptakan oleh Allah SWT dengan baik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam penciptaan yang baik. Ini bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, dan tidak terbukti secara ilmiah. Tidak ada bukti secara ilmiah yang membenarkan teori Darwin. Kalau ada yang percaya teori Darwin, berarti sampean tok itu. Ya, kita nggak percaya itu. Kita diciptakan, dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah oleh pirang hadis gitu. Ya, alhamdulillah dapat hadis yang lumayan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 6 hadis ya, ya lumayan lah. Nah, dapat 6 hadis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.